Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen operasional dengan topik penentuan lokasi pada part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengikuti pada part yang pertama, silahkan Anda klik pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan pada part yang kedua ini. Kita mulai dengan membahas dimensi lokasi yang menentukan kesuksesan sebuah bisnis. Jadi supaya kita di dalam menjalankan usaha itu bisa sukses, maka kita harus memperhatikan dimensi-dimensi yang harus melekat pada lokasi tempat kita berusaha. Yang pertama adalah aksesibilitas atau kemudahan di dalam jangkauan. Jadi supaya bisnis kita itu sukses, maka lokasi bisnis kita harus mudah dijangkau oleh konsumen kita. Yang kedua, supaya bisnis kita itu sukses, maka di dalam menentukan lokasi tempat kita berusaha harus visibilitas. Visibilitas di sini adalah mudah dilihat atau mudah ditemukan secara panca indera. Jadi jangan sampai kita mendirikan sebuah bisnis di suatu lokasi kita itu tertutup oleh lokasi-lokasi yang lain. Nah, bagaimana kalau seandainya lokasinya itu budget kita bisanya di tempat yang agak dalam? Maka biasanya supaya visibilitasnya itu bisa terpenuhi, kita mengeluarkan biaya untuk membuat papan petunjuk arah. Ini adalah salah satu trik supaya visibilitas tempat kita usaha tetap terjaga. Yang ketiga adalah traffic atau lalu lintas atau manajemen permintaan. Jadi yang ketiga di sini bisa kita artikan sebagai lalu lalang manusia. Traffic itu bisa dengan lalu lalang manusia. Jadi semakin banyak orang berlalu lalang di daerah tempat kita berusaha itu akan semakin bagus. Karena berarti tempat usaha kita itu akan mudah dilihat, berarti visibilitasnya juga tinggi dan mudah diakses karena di situ banyak lalu lalang orang. Traffic atau lalu lintas di sini juga bisa diartikan kalau memang budget kita mencukupi adalah berada di pinggir jalan. Ini kalau budget kita memang mencukupi. Atau bisa juga tempat kita itu tidak atau jarang dilalui oleh orang, atau bisa juga tempat kita itu tidak berada di pinggir jalan besar. Tetapi di sini lokasi kita itu bisa menciptakan manajemen permintaan yang tinggi. Jadi lokasi kita itu sebenarnya tidak sering dilalui oleh orang, tetapi juga tidak dekat dengan jalan raya. Namun di situ manajemen permintaannya luar biasa kan itu. Luar biasa. Karena orang itu nantinya dia akan mencari lokasi kita karena begitu permintaannya tinggi. Misalkan contoh adalah kita mendirikan sebuah warung makan, di situ tidak ada warung makan yang lain, lokasi kita itu di dekat perkantoran, di dekat sekolah, di situ ada sekolah SD sampai SMP, kemudian bahkan SMA atau perguruan tinggi. Lalu di situ juga
daerah perkantoran, dan di situ warung makan itu sulit sekali. Nah, kita kalau mendirikan warung makan di situ, walaupun tempatnya itu di dalam, walaupun tempatnya itu tidak terlalu terlihat, tidak sering dilalui oleh orang, mereka akan mencari karena mereka membutuhkan permintaan untuk mencukupi kebutuhan makan mereka. Kemudian yang keempat adalah dimensi lokasi yang perlu kita perhatikan adalah kenyamanan dan keamanan. Jadi ketika kita memilih suatu lokasi untuk usaha, maka kita harus menjaga kenyamanan tempat usaha kita dan keamanan dari tempat usaha kita. Jangan sampai ketika konsumen mengakses tempat usaha kita, mungkin terjadi kehilangan, lalu merasa tidak nyaman. Ini akan menjadikan problem di dalam bisnis kita. Kemudian yang kelima adalah peluang ekspansi. Ketika kita memilih suatu lokasi untuk tempat usaha, kita juga harus memperhatikan. Kita berpikir bahwa usaha kita itu besok akan terus berkembang. Maka kita berpikir usaha kita itu nanti akan ekspansi, akan semakin luas. Maka minimal kita kalau misalkan budget kita itu mumpuni, maka kita membuat tempat usaha kita itu dengan lokasi yang cukup luas. Akan tetapi kalau budget kita itu terbatas, paling tidak seandainya kita itu invest di tempat itu, kita membuka usaha baru di tempat itu, kita memungkinkan untuk minimal menyewa tempat sebagai kantor cabang kita di lokasi yang lain di daerah yang sama. Kemudian yang keenam adalah dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan di sini lingkungan tempat kita mendirikan suatu usaha ini sesuai dengan karakteristik usaha kita. Selain itu, lingkungan ini juga berhubungan juga dengan masyarakat. Masyarakatnya di situ welcome, masyarakatnya itu terbuka atas suatu jenis usaha yang dikembangkan di daerahnya. Nah, ini adalah salah satu kunci sukses bisnis kita. Karena kita tidak mungkin membuka usaha di daerah yang tidak mengizinkan kita membuka usaha di daerah tersebut, maka tidak akan berkembang. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah fleksibilitas lokasi terhadap situasi perekonomian. Jadi di sini lokasi tempat kita mendirikan sebuah bisnis atau tempat kita berinvestasi itu sangat fleksibel terhadap situasi perekonomian dalam kondisi apapun. Jadi kalau lokasi tempat kita itu investasi, kemudian ternyata pengaruh dari sistem perekonomian yang berkembang di negara tersebut itu luar biasa, usaha kita juga tidak akan berkembang dengan baik karena pasti akan terpengaruh. Berikutnya adalah yang kedelapan adalah competitive positioning. Jadi lokasi tempat kita mendirikan sebuah usaha harus memberikan nilai kompetitif terhadap pesaing-pesaing kita yang ada mungkin di daerah tersebut atau bisa jadi dalam satu negara tersebut atau dalam suatu area tersebut. Jadi jangan sampai kita misalkan kita memiliki pesaing, lokasi kita itu ternyata malah kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan. Jadi kompetitor kita itu posisinya seperti apa? Kan gitu. Kalau
kompetitor kita itu misalkan kompetitor usaha itu semuanya ada di jalan utama, maka tempat usaha kita juga harus berada di jalan utama. Kemudian yang kesembilan adalah fokus yang dapat diduplikasi. Pengertian fokus di sini usaha yang kita kembangkan di lokasi tersebut tidak harus dalam bentuk suatu yang luar biasa besarnya dengan banyak karakter-karakter yang dikembangkan di situ, tetapi bisa jadi kita hanya akan investasi di daerah tersebut cuma satu karakteristik dari produk kita atau satu macam dari produk kita, tetapi dari satu produk tersebut kita bisa menduplikasikan dengan membuka cabang-cabang yang luar biasa di daerah tersebut sehingga kita bisa memiliki nilai yang kompetitif. Nih, kemudian dimensi lokasi yang menentukan kesuksesan bisnis dulu sudah kita bahas juga adalah peraturan pemerintah. Jadi sebelum kita membuka investasi di suatu daerah, kita harus tahu peraturan pemerintahnya seperti apa. Betul-betul mendukung dunia usaha atau malah mempersulit dunia usaha. Nah, secara umum, faktor-faktor yang menentukan lokasi adalah yang pertama. Ini secara umum. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja. Nah, di sini jelas ya. Kalau hubungannya dengan biaya itu jelas ini adalah sangat utama ketika kita mendirikan atau memilih suatu lokasi. Kemudian labor availability. Di sini yang namanya memilih lokasi berhubungan dengan tenaga kerja. Itu kita akan memulai dari yang pertama tadi adalah berapa harga tenaga kerja di tempat itu sampai dengan kemampuan, ya, skill yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut dan apakah tenaga kerja tersebut bisa dikembangkan atau tidak. Kemudian yang ketiga dan keempat ini juga pernah kita bahas yaitu apakah usaha kita itu kalau yang ketiga adalah dekat dengan bahan baku dan supplier ataukah yang keempat kita mendirikan suatu usaha menentukan lokasi itu dekat dengan pasar. Nah, ini kita harus perhatikan dengan cermat. Kalau memang karakteristik produk kita adalah yang harus dekat dengan bahan baku atau harus dekat dengan supplier, maka kita mencari lokasi yang dekat dengan bahan baku atau dekat dengan supplier. Karena kalau jauh dari supplier, jauh dari bahan baku, biaya yang akan muncul itu sangat besar. Akan tetapi kalau misalkan usaha kita itu bahan bakunya tersedia dimanapun, berarti bahan bakunya fleksibel. Nah, di sini berarti kita memilih lokasi itu yang paling dekat dengan pasar. Karena di situ akan memberikan harga yang kompetitif atas produk kita. Kemudian yang kelima adalah kebijakan fiskal dari pemerintah. Nah, kebijakan fiskal di sini terutama adalah masalah tax atau pajak. Karena apa? Tax ini akan sedikit banyak pasti mempengaruhi dari harga jual produk kita. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan seperti apa kebijakan fiskal dari negara tersebut. Kemudian yang keenam adalah kebijakan tentang lingkungan. Ada beberapa daerah dan juga ada beberapa negara yang mengharuskan kita
itu untuk peduli terhadap lingkungan. Maka ketika ketemu pemerintahan atau negara yang seperti itu, kita harus memperhatikan betul. Karena apa? Kalau kita tidak memperhatikan lingkungan, akibatnya pasti kita akan kena hukuman atau kena penalti, minimal kena denda. Berarti kita akan keluar budget di luar anggaran. Kemudian yang ketujuh adalah utilitas. Di daerah tersebut utilitasnya itu apa? Ya gitu. Apa yang dibutuhkan, apa yang disukai dari daerah tersebut, apakah cocok dengan usaha kita atau tidak. Set cost. Ya, biaya-biaya yang sekiranya akan dikeluarkan itu di sana seperti apa. Kemudian transportation availability, kebutuhan atas transportasi. Kira-kira produk kita itu hubungannya dengan transportasi seperti apa? Apakah produk kita itu membutuhkan transportasi yang khusus atau transportasi seadanya pun bisa? Nah, ini harus diperhatikan karena nanti hubungannya juga dengan set cost, ya, biaya juga. Kemudian quality of life, kualitas hidup dari masyarakat yang berada di daerah tempat kita mendirikan sebuah usaha. Nah, masyarakat di situ seperti apa? Kita nanti berhubungan dengan kualitas hidup ini adalah nanti pada posisi penentuan harga. Kita mau pakai harga rendah, harga menengah, atau harga yang premium. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas adalah foreign exchange. Itu kalau kita berarti ekspansi untuk lokasi di luar negeri, maka kita juga harus memperhatikan yang berhubungan dengan kurs. Lalu yang terakhir adalah quality of government, kualitas pemerintahnya. Apa yang diperhatikan dari kualitas pemerintahnya? Nah, di sini hubungannya dengan kredibilitas pemerintahan yang ada pada lokasi tempat kita usaha. Kalau lokasi tempat kita usaha, pemerintahnya itu pemerintahan yang korup, banyak sekali pungutan-pungutan liar, maka biaya yang harus kita keluarkan di luar anggaran pasti besar sekali. Dan untuk meraih BEP dari produk kita itu sangat sulit sekali karena biaya yang harus kita keluarkan begitu besar. Dan belum tentu masyarakat sanggup menjangkau untuk membeli produk-produk kita. Metode evaluasi lokasi. Setelah kita menentukan sebuah lokasi, maka kita harus mengevaluasi lokasi tersebut setelah dalam jangka waktu minimal 1 tahun. Metode yang dipakai yang pertama adalah locational break-even analysis atau analisis break-even point atas lokasi tersebut. Jadi kita di dalam mengevaluasi selama berada di lokasi tersebut, apakah kita, usaha kita, produk kita bisa mencapai break-even point, yaitu posisi tidak laba dan tidak rugi. Nah, kalau ternyata di lokasi tersebut kita tidak bisa BEP, ya kita harus pindah lokasi. Kemudian yang kedua adalah transportation model. Nah, ini terutama buat sebuah usaha yang betul-betul membutuhkan moda transportasi atau transportation available. Nah, di sini kalau produk kita, usaha kita termasuk yang sangat tergantung dengan transportasi,
maka kita harus melihat, ya, selama ini di lokasi tersebut transportasinya seperti apa. Ternyata selama 1 tahun kita selalu kesulitan mencari transportasi untuk kita mengirim barang, mendatangkan bahan baku. Nah, ini kita harus ganti lokasi yang baru. Kemudian yang ketiga, selama berada di lokasi tersebut, berapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita selama berproduksi di lokasi tersebut. Kalau biayanya masih relevan, masih wajar, lokasi tersebut bisa kita pertahankan. Akan tetapi kalau ternyata selama 1 tahun periode kita menempati lokasi tersebut, ternyata biayanya terus membengkak, maka kita harus mencari lokasi yang baru. Yang berikutnya, yang keempat adalah metode ekonomi. Metode ekonomi di sini dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas. Kuantitas di sini berarti hubungannya dengan profit margin dari usaha kita selama 1 periode di lokasi tersebut seperti apa. Nah, jadi kita hitung-hitung pakai angka. Biaya yang muncul berapa, pendapatan yang muncul berapa, laba yang kita peroleh berapa. Profit marginnya dalam 1 periode itu berapa, dan nanti kita lihat siklusnya naik terus atau turun. Nanti berhubungan dengan kualitatif atau kualitas, di sini kita melihat dengan membandingkan usaha yang sama di lokasi yang lain yang mungkin itu adalah miliknya kompetitor, secara istilahnya visibilitasnya atau mungkin secara aksesibilitasnya, ini kita lihat, kita bandingkan. Kalau ternyata di lokasi tempat kita itu secara kualitatif ekonomi tidak menguntungkan, maka kita harus pindah ke lokasi yang lain. Kemudian yang kelima, factor rating method, dan yang terakhir adalah center of gravity. Untuk yang dua ini kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, factor rating method itu adalah kita menggunakan faktor-faktor yang berkembang di lokasi tersebut dan itu relevan dengan usaha kita. Jadi tidak hanya faktor yang berhubungan langsung dengan usaha kita, tetapi juga semua faktor-faktor yang mendukung usaha kita, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini kita menggunakan skala kepentingan. Skala kepentingan kita gunakan itu bisa 0 sampai 1 atau 0 sampai 100. Jadi di sini kita lihat skala kepentingan dari faktor-faktor yang berkembang dan itu mempengaruhi usaha kita. Nah, semakin itu memiliki pengaruh yang tinggi, maka bisa kita gunakan itu ratingnya paling tinggi. Kalau misalkan itu pengaruh terhadap usaha kita itu rendah, maka kita kasih ratingnya itu rendah. Nah, di dalam factor rating method ini menetapkan nilai berdasarkan skala yang telah ditetapkan untuk masing-masing lokasi yang dipilih. Kemudian setelah kita menggunakan skala yang digunakan untuk menetapkan nilai dari faktor-faktor yang relevan tadi, kita jumlahkan dari nilai-nilai tersebut untuk masing-masing lokasi. Nah, lokasi yang dipilih adalah yang memiliki nilai total terbesar. Jadi kita
sebelum kita menentukan sebuah lokasi, kita itu melihat faktor-faktor yang berkembang semuanya. Kemudian kita memutuskan lokasi. Maka di dalam evaluasi ternyata dari misalkan ada 100 faktor, itu ada 10 faktor yang relevan yang berhubungan dengan usaha kita. Nah, 10 faktor yang relevan itu kita kasih nilai 0 sampai 100 atau 0 sampai 1 ya. Biasanya 0 sampai 100. Nah, nanti faktor yang nilainya tertinggi itu berarti faktor yang paling berkaitan dengan usaha kita. Nah, nanti dijumlah. Kalau kita memiliki beberapa daerah untuk lokasi tempat kita usaha, maka dari cabang-cabang kita itu semuanya kita nilai, kita rating. Mana yang terbesar? Maka kalau ternyata kita misalkan membuka cabang di Jogja, kemudian di Semarang, Jakarta, Surabaya, Bandung, lalu di daerah misalkan Malang gitu ya. Nah, di sini dikasih rating. Oh, ternyata di Jakarta itu faktor-faktor yang relevan itu paling tinggi. Maka kita evaluasi. Mana ada tidak yang paling rendah? Oh, ternyata dari provinsi di Jawa ini yang paling rendah misalkan di Yogyakarta. Nah, ini bisa jadi yang Yogyakarta kita tutup. Nah, lalu untuk suplai ke Yogyakarta ini gimana? Suplai di Yogyakarta diambilkan dari daerah yang paling dekat, misalkan dari Semarang. Ini kan bisa juga dilakukan. Jadi akhirnya dari provinsi ada Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur. Ternyata DIY paling rendah, maka akhirnya cabang yang kita miliki cuma Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini salah satu metode evaluasi. Nah, metode evaluasi yang terakhir adalah Center of Gravity Method. Nah, di sini di dalam evaluasi Center of Gravity Method ini tidak hanya berhubungan dengan lokasi tempat kita usaha, tetapi juga dibandingkan dengan volume dari transaksi usaha atau transaksi barang yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak hanya sekedar lokasi yang tadi sudah kita bahas, tetapi di sini ditambah pemberatnya adalah volume. Bisa jadi Jogja, yang tadi kan kita sebagai contoh atau adalah Jogja. Jogja kalau pakai rating tadi misalkan adalah yang paling kecil, misalkan terolah dapatnya rating cuma 20. Tetapi setelah di sini kita masukkan weight-nya atau pemberatnya adalah volume. Ternyata volume dari penjualan transaksi yang ada di Yogyakarta tersebut ternyata tinggi sekali. Bisa jadi lalu di sini koordinat yang berkembang itu menjadi tinggi. Lebih tinggi daripada misalkan di Jakarta. Nah, ini bisa jadi yang semula Yogyakarta tadi pakai faktor yang relevan tadi itu nilainya kecil. Nah, setelah pakai center of gravity ternyata nilainya menjadi besar. Ini adalah metode evaluasi yang kita lakukan di dalam penentuan lokasi untuk usaha. Demikianlah pembahasan manajemen operasional dengan topik penentuan lokasi pada part yang kedua. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak
tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.